Selamat siang Ibu Sri. Kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya. Tapi sebelumnya saya akan kasih tahu tujuan supervisi ini ya untuk pengembangan diri sendiri. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya supervisi akademik ini untuk pengembangan diri itu sendiri. Nah, Ibu Sri, kelas mana yang akan digunakan untuk supervisi? Kelas yang akan digunakan untuk saya supervisi itu di kelas 10 akuntansi keuangan dan keuangan. Oke, kapan rencananya? Besok di tanggal 26 Juli 2024 di Sabtu. Jadi kita sepakati bersama bahwa supervisi akademik di kelas 10 akuntansi ya tanggal 26 Juli 2024 jam pertama kedua ya Bu. Oke, dari kegiatan pra-observasi ini kira-kira tujuan pembelajaran Ibu Sri apa? Tujuan pembelajaran saya untuk besok hari itu peserta didik mampu mengidentifikasi kegiatan dan bentuk badan usaha dalam proses bisnis di bidang akuntansi. Oke, Ibu Sri nanti besok itu bagian yang akan saya amati yang bagian ini. Kita bisa mengamati di bagian proses Pembelajaran. Oke, terus strategi yang digunakan bagaimana? Strategi yang akan saya gunakan itu cooperative learning, di mana peserta didik akan dibagi dalam beberapa kelompok dan di beberapa kelompok itu nanti akan dibagi materi dan LKPD. Jadi nanti besok kita akan menggunakan strategi cooperative learning ya. Kemudian kegiatan pembelajaran besok itu apa ya Bu? Harapan saya peserta didik mampu menambah pengetahuan setelah mereka mengidentifikasi kegiatan dan bentuk badan usaha dalam proses bidang akuntansi. Oke, baik Ibu Sri ya, saya rasa cukup dulu ya kegiatan observasi kita. Insya Allah kita akan ketemu besok ya di kelas akuntansi. Saya harapannya semoga lancar ya besok ya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ambil absen duluan. Jadi di sini yang pertama Andra Rahim. Yang ini sudah bisa dilihat ada sekitar 50% ke atas kalian paham dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan untuk lebih memahami lagi, di sini Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 3 orang. Dan untuk informasi, di sini Ibu menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning, di mana kalian akan dibentuk dalam suatu kelompok dan di setiap kelompok kalian akan mengisi LKPD yang akan saya bagikan sebentar. Oke? Nah, sekarang untuk pembagian kelompok ini dia sesuai dengan pengetahuan yang kalian berikan di sini. Jadi silakan bantu saya dulu untuk membuat 3 kelompok. 3 kelompok di sini, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 di belakang. Tapi di kelompok ini dia disesuaikan dengan ini. Jadi di mana bukumu, di situ berarti kelompokmu. Nah, paham? Oke. Silakan bantu saya dulu untuk membentuk kelompok tersebut. Tapi kamu belum tahu sampai kelompok di mana. Silakan. Ya, atau dulu meja jadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Sudah?
supaya kamu tahu proses di bidang akuntansi itu yang bagaimana dan apa. Silahkan diisi di sini. Kalian untuk materi silakan di scan di sini. Ini ada barcode, materinya ada di sini. Silakan di scan. Silakan di scan materinya untuk referensi kalian mengisi ini. Temanmu bisa membantu. Jadi ini kan kerja kelompok. Silakan minta bantuan sama temanmu untuk melihat referensi materi tersebut. Jadi silakan di scan, buka Google Lens dan scan barcode yang ada di sini. Itu referensi materinya. Ada Google Lens. Di situ boleh orang translate bahasa Arab. Yang ketiga yang tertulis Lens, dia produk Google. Semua karena di sini masih ada Lens. Kelompok 3 sudah? Oke. Jadi kita lihat kelompok 3 untuk menampilkan terlebih dahulu LKPD yang sudah mereka isi. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang diawali dengan teman di sebelah saya yaitu Janita Kameraman. Jadi proses di sini di bidang APR yaitu nomor 1 transaksi, yang kedua yaitu jurnal, yang ketiga buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima neraca lajur, yang keenam jurnal penyesuaian, yang ketujuh jurnal penutup, yang kedelapan neraca saldo setelah penutupan, dan yang kesembilan laporan keuangan. Mereka yang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Proses bisnis di bidang akal itu dilalui dengan tenaga kerja yaitu bahan baku seperti kayu dan barang dalam proses yaitu proses pembuatannya. Kemudian over pabrik yaitu yang kerjaan yang ada di pabrik dan tenaga kerja dan selanjutnya produksi. Sekian dari saya. Baik, proses bisnis di bidang APR yaitu tahap pencatatan, bukti transaksi, buku pencatatan, jurnal umum, dan selanjutnya tahap penggolongan. Buku besar atau ledger, dan selanjutnya neraca lajur, neraca saldo, yang selanjutnya tahap neraca saldo, jurnal penyelesaian, Pegang. Jadi itulah kelompok yang ditampilkan oleh kelompok Cynthia. Nah, karena waktu kita tidak mencukupi,
karena sedikit lagi sudah waktu istirahat dan waktu pelajaran akan selesai. Untuk kelompok yang lainnya akan dilanjutkan minggu depan. Jadi harus siap tampil, dan setelah kalian tampil itu bakal kita koreksi bersama jawabannya tepat atau tidak. Jadi nanti Ibu akan tampilkan jawaban yang benar-benar tepat. Jadi kita akan mengkoreksi LKPD itu sesuai atau tidak. Oke? Jadi minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang sama. Ada yang bisa memberikan statement bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Apakah bisa menambah pengetahuan kamu? Oke, silahkan. Ada yang bisa? Oke, silahkan, Bayu. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat baik dan mudah dipahami. Oke. Oke. Ada lagi yang bisa? Silakan. Ada lagi yang bisa memberikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini itu bagaimana dan sesuai perasaan kalian. Silakan. Oke, silakan. Pelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan mempelajari bagaimana itu AKM. Oke, terima kasih. Apa dulu untuk temanmu? Jadi, coba kelas kuat. Semangat pagi. Pagi luar biasa tetap semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa tetap semangat. Oke. Karena waktu kita mepet, jadi pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Tapi sebelum itu kita tutup dulu dengan doa bersama. Ada yang bisa pimpin, dipersilakan untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, pesan Ibu untuk kedepannya dan atau sampai di rumah silahkan pelajari lagi materi kita pada hari ini agar kita lebih paham lagi. Jadi semangat belajar di rumah. Dan terakhir, jika ada salah-salah dari Ibu mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi karena sudah aktif di pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana perasaannya, Bu? Saat ini, Iya, alhamdulillah agak sedikit. deg-degan. Ya. Oke, setelah kemarin kita melakukan observasi di kelas, ya, bagaimana perasaan Bu Sri setelah diobservasi? Perasaannya alhamdulillah lega, walaupun sebelumnya agak deg-degan dan setelahnya sudah alhamdulillah sudah lega. Oke. Kemudian kalau Ibu Sri ya melihat proses pembelajaran kemarin yang menjadi tujuan dari observasi kemarin itu kan bagaimana keaktifan diri di dalam pembelajaran. Kalau Ibu Sri lihat sendiri di kegiatan pembelajaran kemarin bagaimana, Bu? Sepenglihatan saya di pembelajaran kemarin itu alhamdulillah semua siswa sudah aktif. Walaupun ada beberapa bisa dibilang bukan pengacau tapi agak melenceng sedikit. Atau mungkin anaknya jenis cek? Iya. Ya. Iya. Oke, setelah Ibu melihat ada beberapa siswa yang seperti itu, ya,
ada nggak caranya untuk bisa siswa ini seperti yang Ibu tadi tidak melenceng itu ya? Ya. Tidak melenceng ya? Ya, cara saya untuk mengatasi hal tersebut, tapi ini dilakukan kalau saat pembelajaran mungkin ditegur langsung, ditegur anak tersebut, diberitahukan kalau mana tingkah yang dilakukan itu tidak harus dikurangi karena ini proses pembelajaran sedang berlangsung, diharapkan anak tersebut bisa menerima pembelajaran dengan baik. Tapi anaknya bisa aktif tidak setelah mungkin Ibu melakukan kayak pembinaan langsung, atau bisa diikuti yang Ibu katakan, atau mungkin dia malah lebih bergerak lagi atau lebih banyak lagi aktivitas lain begitu selain pembelajaran. Oke, alhamdulillah sudah, karena saat ditegur tersebut dan kemudian anak tersebut diberitahukan kerjakan LKPD yang sudah dibagikan, karena kan setiap individu dibagikan LKPD masing-masing. Jadi siswa tersebut difokuskan untuk bisa mengerjakan itu dan alhamdulillah dia mengerjakan dengan baik. Oke, kita kembali lagi ya ke proses pembelajaran ya, keaktifan murid dalam pembelajaran. Nah, kalau Ibu lihat apakah seluruh siswa ya sudah aktif dalam pembelajaran yang dilakukan atau bagaimana? Sudah aktif. Sudah aktif ya. Oke, kemudian rencana tindak lanjut itu mungkin untuk kedepannya ketika mungkin Mas melihat siswa tadi yang ditegur mungkin cuma waktu ditegur dia langsung diam, tapi rencana tindak lanjut dari ya kegiatan pembelajaran yang dilihat masih keaktifan murid tadi itu kira-kira berapa persen yang sudah terlibat langsung Bu? Kalau menurut saya sih kayaknya sudah, kalau bisa dibilang sudah semua. Iya. Nanti depannya ada trik lain yang bisa dilakukan atau mungkin bisa menggunakan tingkat keaktifannya itu mungkin lebih ke hal pembelajaran atau bagaimana? Mungkin sebelum pembelajaran di pertemuan yang berikutnya diingatkan kembali. Namun untuk di pembelajaran kali ini pada saat proses semoga bisa diikuti dengan baik tanpa ada yang namanya gerakan Muhammad istilahnya gitu. Jadi rencananya sebelum di pembelajaran next time itu ya akan menjadikan atau mungkin lebih ke kesepakatan kelas lagi seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Sri, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya dari observasi sampai dengan hari ini itu benar-benar bisa memberikan dampak positif dalam kita supaya dalam pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.